Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang mata kuliah Manajemen Kehumasan dengan materi Public External dalam kegiatan Public Relation. External Public Relation. Kekuatan dari sebuah lembaga itu ada di tangan publik. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh praktisi kehumasan dengan pihak internal or eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produk jasa karya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkena langsung atau tidak dan dianggap mempunyai kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau kita menganggap ini dalam kaitan bisnis atau perusahaan, maka perusahaan menjadi perusahaan yang dipercaya. Produk-produk yang dihasilkan akan sangat dipercaya dan diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. Dan kali ini kita fokus membahas external public relation. Apa sih itu external public relation? Kalau kita lihat dari segi komunikasi eksternal, kita kaji dari sisi komunikasinya. Komunikasi eksternal itu adalah sebuah proses komunikasi atau pertukaran message or informasi yang terjadi di antara organisasi antar lembaga, antara pihak, antara perusahaan dengan pihak lain yang secara umum ada di lembaga tersebut. Atau kita menyebutnya khalayak di luar organisasi. Dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semuanya mempunyai kaitan dan keterlibatan langsung atau tidak, yang dimana itu bisa memberikan efek dan dampak bagi lembaga atau perusahaan kita. Public eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation itu menjadikan public eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik dengan adanya kaitan langsung maupun tidak langsung dengan lembaga maupun yang diharapkan, diprediksi, diduga adanya kaitan dengan lembaga tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita diami. Menurut pendapat Suhandang, publik eksternal dari suatu lembaga atau instansi itu sangat banyak. Minimal itu terdiri atas 5. Yang pertama ada community public, yang kedua customary public, yang ketiga consumer public, dan organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perusahaan itu, dan khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga kita. Selanjutnya, siapa saja yang kita anggap sebagai public eksternal dalam kegiatan public relation? Itu ada 8 public eksternal yang kita anggap sebagai media kita atau rekan kita dalam kegiatan public relation. Yang pertama yaitu ada hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Yang kedua ada government relation. Yang ketiga yaitu community.
atau hubungan dengan masyarakat di luar atau di sekitar tempat di mana lembaga kita itu berada. Yang keempat ada supplier relation, merupakan hubungan dengan rekanan atau pemasok dari barang yang kita hasilkan. Yang kelima ada customer, merupakan hubungan dengan pelanggan, pengguna jasa yang menjadi target market dari usaha kita. Yang keenam ada consumer, merupakan hubungan dengan konsumen atau pemakai. Yang ketujuh ada hubungan dengan bidang pendidikan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada hubungan dengan masyarakat umum atau general relation. Dari kedelapan public eksternal yang kita kaji atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, cuman tiga saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hubungan dengan pihak pers atau pers relation, yang kedua government relation, dan yang ketiga yaitu customer atau pelanggan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hubungan dengan pers atau media. Mempunyai hubungan baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita ini menjadi sangat penting untuk difikirkan, disiapkan, dan didesain, dan juga pasti banyak strategi khusus bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan dengan baik dengan para media relation atau media pers. Karena pers ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan kita, menyangkut pemberitaan, baik itu berita yang positif atau berita yang buruk bagi perusahaan kita. Perlu kita ingat bahwa berita yang buruk itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak media. Karena apa? Karena jika media buruk, berita buruk yang dikeluarkan oleh media tentang perusahaan kita, maka itu akan menjadi suatu corong informasi bagi masyarakat luar. Biaya promosi yang gratis sampai ke seluruh penjuru bumi ini, bahkan sampai ke ujung dunia. Itu bisa kita lihat bagaimana kondisi perusahaan kita melalui media. Dan pada saat berita itu sudah naik, itu tidak bisa kita tarik kembali. Maka dari itu, seorang public relation atau manajemen kehumasan harus bisa mengetahui bagaimana mendesain dan mengatur strategi atau cara bagaimana berhubungan baik dengan wartawan. Bagaimana kita agar wartawan ini tidak bisa berkhianat di belakang kita atau lain sebagainya. Sehingga produk-produk yang kita tawarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan berkomunikasi interpersonal sangat dibutuhkan agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak media atau pers. Selanjutnya, ada beberapa hubungan kontak yang harus kita lakukan. Yang pertama ada hubungan kontak formal. Hubungan kontak formal ini hanya dilakukan pada saat formal-formal saja atau dengan pihak lembaga perusahaan kita dengan pihak lembaga media ini. Yang kedua yaitu hubungan kontak informal. Manfaat kontak relasi informal ini agar hubungan dengan pihak pers dapat menjadi lebih baik, agar pers ini dapat mengeluarkan berita-berita baik dari perusahaan kita, dan dari berita baik inilah yang bisa kita sebagai perusahaan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Jika kita tidak bisa berpandai-pandai dengan pihak media, maka pihak media ini akan menganggap bahwa kita itu cuma main-main saja, dan jika
ini terjadi, maka pihak media bisa saja mengeluarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan yang ada di perusahaan kita. Selanjutnya, apa saja bentuk hubungan antara praktisi public relation atau manajemen kehumasan sebuah lembaga atau perusahaan dengan pers? Yaitu ada press relation atau press release, selanjutnya ada press conference. Ini selalu dimanfaatkan oleh public relation. Selanjutnya ada press tour. Press tour ini ketika kita sedang melakukan tour, itu bisa menjadi bahan analisis atau bahan kita sebagai public relation, bagaimana kita ke depannya. Selanjutnya ada press reception. Yang selanjutnya ada press room, dan masih banyak lagi press atau media-media yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan perusahaan kita atau menyalurkan informasi perusahaan kita. Perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya itu sangat besar, begitu sangat besar, yang tidak bisa kita stop terhadap bentuk-bentuk media. Sekalipun itu media massa, media cetak, ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan kita. Maka kita sebagai public relation harus bisa memanfaatkan hal ini. Liputan yang baik dari media akan menciptakan nama dan citra yang baik pula bagi perusahaan kita. Meningkatkan kepercayaan dalam memakai produk perusahaan, jasa-jasa yang dihasilkan, sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga ini akan meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk dan jasa yang kita hasilkan. Kemudian, selain kita menjadikan hal itu sebagai alat pemacu agar pelanggan-pelanggan kita bisa memakai produk-produk kita bisa menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan kita. Karena apa? Karena pemberitaannya naik. Citra yang muncul akibat berita yang dikeluarkan media semuanya punya nilai jual yang sangat tinggi dan sangat positif yang dapat memunculkan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pemilik modal. Yang perlu dianalisis adalah bahwa media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan analisis atau melakukan publish, memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga bagian publik eksternal yang mencoba melakukan hubungan, membina dan menjaga hubungan tersebut sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Yang perlu diingat lagi adalah menjadikan media massa sebagai partner dalam kegiatan public relation untuk mengelola arus informasi yang ditujukan pada publik eksternal secara luas. Maka, public relation menjadi sumber berita informasi media massa. Media massa menjadi saluran komunikasi pihak lembaga atau organisasi. Disinilah gunanya skill komunikasi public relation
atau seorang manajemen kehumasan dari sebuah perusahaan untuk melakukan pendekatan kepada media. Materi kedua pada kesempatan kali ini yaitu hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan public relation, pemerintah dianggap sangat penting meskipun tidak terlibat secara langsung, bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan pembuat keputusan yang sangat penting. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh sangat besar bagi masyarakat dan mempunyai efek bagi seluruh kegiatan bisnis. Adanya pejabat public relation yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Sebenarnya bukan hal yang dilarang. Negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermain memanfaatkan kegiatan itu, di mana perusahaan bisa berjalan dengan stabil dan pemerintah dapat mendukung perusahaan kita. Di sini, jika kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menghandle dengan baik, maka pemerintah bisa membantu kita untuk menyelaraskan mungkin perusahaan kita, bisa memperkenalkan kepada masyarakat, dan kita juga mempunyai kepentingan dengan pemerintah itu. Adapun tugas public relation dalam hubungan dengan pemerintah atau government relation yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuatan keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga ada mendorong partisipasi para pemilih rakyat tiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak. Selanjutnya, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak luas bagi ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuat keputusan. Next, ada mengurangi ketidakpastian karena tidak adanya atau tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Selanjutnya ada mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan proses jalannya perusahaan. Selanjutnya, tugas public relation dalam hubungan dengan pemerintah ada meningkatkan pemahaman satu sama lain. Dan yang terakhir, ada mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat lembaga kita mengalami krisis. Arti penting hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintah, menurut Fraser Moore, menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan kita mengalami persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit. Misalnya saja, jika perubahan itu terletak pada pajak, maka perusahaan kita akan mengeluarkan pajak yang tidak banyak atau pajak yang tidak sedikit besarnya. Itu sangat banyak. Dan bahkan biaya tidak terduga yang besarnya bisa melebihi
biaya produksi, perpajakan yang tinggi, yang tadi saya bilang, dan banyak lagi biaya-biaya yang tidak bisa kita pungkiri datangnya dari mana. Yang kedua, ada undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dapat membuat banyak pembatasan yang tidak kita inginkan, dan ini bisa membuat ruang gerak perusahaan kita itu terbatas atau tidak relevan. Kita tidak bisa bergerak semau kita, itu diatur oleh undang-undang, dan ini sangat membuat perusahaan kita tidak fleksibel atau terbatas ruang geraknya. Government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan 1. Mengubah peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan, sehingga ruang gerak perusahaan kita itu menjadi lebih lebar dan kita bisa melakukan gerakan-gerakan agar perusahaan kita ini dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu membatalkan rancangan, regulasi atau aturan yang sedang disiapkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif yang dapat merugikan kita. Adapun fungsi dari government relation ini, yang pertama ada predictable, yaitu agar masa depan perusahaan kita dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan kita. Yang kedua ada accountable. Accountable ini merupakan bagaimana perusahaan kita, kondisi perusahaan kita harus dipertanggungjawabkan. Ini terkait dengan tanggung jawab antar bidang, antar government relation ini kita harus mempunyai bagaimana tanggung jawab dari perusahaan kita. Yang ketiga ada terkait legislasi, berkaitan dengan peraturan, undang-undang, pendekatan terhadap eksekutif, dan lain sebagainya, agar kebijakan pemerintah bisa menjamin masa depan perusahaan kita. Bagian terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hubungan customer relation. Hubungan customer relation ini bisa mendapatkan atau meningkatkan loyalitas, mempertahankan nama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Kalau kita bilang untuk hasil lulusan kita di perguruan tinggi adalah lulusan atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa Inggris yang baik, yang keren, akademik yang oke, dan cara mengajarnya juga baik, berhubungan keterampilan belajarnya baik. Bukti itu tinggal dilihat di lapangan. Jadi kita harus hati-hati untuk memberikan janji. Kalau tidak ada bukti yang nyata, maka selesai. Itu menjadi akhir buruk, citra yang buruk bagi suatu perusahaan, lembaga, atau instansi yang kita kelola. Fokus utama customer relation ini adalah kepuasan pelanggan. Maka ada beberapa bentuk, yaitu untuk memperkenalkan produk, dan yang terakhir adalah penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan tidak kita hindari,
tapi kita kelola sedemikian rupa. Jangan memberikan senyuman kepada satu orang pembeli, tapi pada saat mereka memberikan keluhan, saat mereka merasa keberatan atau mereka memberi kritikan, saat itulah kita juga memberikan senyuman terbaik kita. Dan kita harus bisa menghasilkan, mengelola, dan menerima hal itu dengan lapang dada. Contohnya saja memberikan ucapan selamat ulang tahun, selamat atas kerja kerasnya, dan memberikan diskon khusus terhadap pelanggan yang sudah menjadi customer kita. Customer juga adalah tujuan utama pada setiap perusahaan. Demikian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.